Hai guys, kita akan lanjutkan proyek kita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang middleware ya. Nah, jadi middleware itu sendiri adalah sebuah mekanisme untuk memfilter permintaan HTTP yang masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, misalnya untuk mengakses data nasabah, kita mengharuskan user itu melakukan proses login. Nah, untuk solve masalah ini atau menyelesaikan mekanisme ini, kita bisa menggunakan middleware sebagai solusi dari masalah kita. Dan satu lagi, kalau misalnya kita lihat di project ini kan di sini kita menampilkan username dari user, menampilkan name dari user yang sudah login. Nah, artinya kalau dia belum login, artinya kan datanya nggak ada dan nggak boleh ditampilkan kan. Makanya tadi di awal kita buat template-nya itu ada template master, template guest. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya si master si guest nggak bisa mengakses halaman ini. Nah, seperti itu. Jadi pada kasus ini kita membutuhkan sebuah middleware. Kita membutuhkan sebuah middleware untuk membuat mekanisme pengecekan. Kalau dia belum login, dia nggak bisa mengakses dashboard. Dia harus di redirect ke halaman login terlebih dahulu. Nah, oke, langsung aja kita buat middleware-nya. Jadi perintahnya adalah php artisan make middleware. Nah, nama middleware-nya apa? Kita buatlah misalnya check login. Oke, middleware create successful ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada nih. Kalau Anda lihat di app, di HTTP, di sini ada middleware, folder middleware. Nah, di dalam middleware ini sudah ada check login. Nah, seperti itu. Jadi kita akan cek sekarang kan tadi apabila dia sudah login, apabila dia belum login maka dia harus di redirect kan. Jadi perintahnya adalah if out sama dengan guest, artinya dia belum login, maka kita akan perintahkan dia untuk redirect. Jadi return redirect. Kemana redirectnya? Misalnya redirectnya itu ke out login. Nah, kita akan perintahkan dia untuk redirect ke sini. Kita panggil dulu namespace-nya use. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita registerkan dulu middleware yang sudah kita buat itu ke kernel. Nah, di sini kita registerkan di sini. Nah, di sini ada dua ya, ada protected middleware, ada protected root middleware. Nah, kalau ini adalah middleware yang akan selalu digunakan. Seperti itu. Sedangkan kalau di sini adalah middleware yang nanti bisa kita gunakan. Nah, jadi misalnya untuk menggunakan middleware, kita buat dulu nih nama middleware kita apa. Misalnya nama middleware saya adalah periksa login ya. Saya ganti periksa login. Nah, di sini periksa login, di sini adalah file middleware kita. Nama file middleware kita kan check login ya. Check login. Check login. Nah, seperti ini. Setelah kita daftarkan middleware kita di root, di kernel, baru kita gunakan itu di root. Nah, misalnya tadi kan saya sudah katakan saya ingin ketika orang mengakses dashboard, pastikan dia itu sudah melakukan proses login. Nah, jadi perintahnya adalah kita bisa tambahkan di sini. Saya tambahkan perintah middleware. Nah, nama middleware kita apa? Tadi kan nama middleware kita adalah periksa login ya. Periksa login. Iya kan, benar, periksa login. Oke, periksa login. Enggak dipisah ini ya. L-nya L kecil. Periksa login. Nah, kita kita tutup sedikit di sini. Nah, sorry, salah. Oke, saya save. Nah, sekarang kalau misalnya saya log on, saya akses dashboard, seharusnya dia redirect ke halaman login. Ada yang salah, kelas periksa login dan exist katanya. Di kernel ada yang salah berarti.
periksa login, cek login. Itu kita kopikan saja ini. Di roots kita tambahkan. Oh, salah tulisan tadi ya. Nah, oke, sekarang saya refresh, harusnya dia ngeredirect ke login. Nah, ngeredirect ke login, berarti berhasil ya. Nah, seperti itulah kurang lebih cara penggunaan middleware. Nah, Anda juga bisa untuk middleware ini Anda juga bisa melakukan pengecekan, misalnya ketika si nasabah input lebih daripada, misalnya nasabah input data, misalnya ukuran sepatu itu lebih daripada 60 misalnya, atau kita membuat sebuah form pendaftaran di mana orang-orang yang mendaftar itu hanya boleh umur di bawah 17 tahun. Nah, ketika si user itu menginput umurnya di atas 17 tahun, dia di-redirect ke halaman lain atau menampilkan pesan error. Pesan tidak boleh mendaftar lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa juga menggunakan middleware atau melakukan validasi dari controller ya, seperti itu. Jadi ada beberapa metode sih, banyak jalan menuju Roma. Anda hanya perlu memilih sesuai kebutuhan Anda saja. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya pengenalan dan pembuatan middleware kita sudah bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.